Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indara Mandania, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen kelas 20A4. Dan saya di sini mendapat tugas besar dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan terima kasih kepada Bapak Esan yang telah memberi tugas ini kepada saya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan pada kehidupan saya di luar kampus. Sistem informasi manajemen dengan berbagai cara mampu meningkatkan produktivitas. Dengan kemampuan melaksanakan tugas rutin seperti penyajian dokumen dengan efisien, mampu memberikan layanan bagi organisasi internal dan eksternal, serta mampu meningkatkan kemampuan manajer untuk mengatasi masalah yang tidak terduga. Sistem informasi ini sangat berperan untuk memadukan semua unsur-unsur yang saling berhubungan, sehingga sistem informasi tersebut harus dipandang sebagai suatu sistem tunggal, namun cukup kompleks sehingga perlu diuraikan menjadi subsistem-subsistem untuk perencanaan dan pengendalian, pengembangannya, serta untuk mengendalikan operasinya. Perkembangan sistem informasi dewasa ini semakin berkembang pesat. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi informatika yang ada di seluruh dunia. Dengan demikian, memudahkan para pengguna sistem informasi tersebut untuk lebih meningkatkan kegunaan dari sistem informasi yang mereka miliki. Sistem informasi merupakan kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan yang ingin menempatkan dirinya pada posisi paling depan dalam suatu industri. Perkembangan teknologi informasi ini dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi ini memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis kepada teknologi ini, seperti e-government, e-commerce, education, dan lainnya yang kesemuanya itu berbasis elektronik. Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi dan berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Faktor yang paling penting di dalam pengelolaan sumber daya informasi adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi sumber daya informasi yang akan digunakan. Nah, hal ini berarti kita menentukan bagaimana bentuk sistem yang dibutuhkan dalam arti kata kebutuhan akan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelaksanaan serta SOP atau Standard Operation Procedure yang akan digunakan. Teknologi informasi dapat mendukung berbagai tingkatan perubahan dalam perusahaan, mulai dari yang setahap demi setahap hingga yang jauh ke depan. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi adalah otomatisasi.
Penerapan pertama dari teknologi informasi antara lain adalah membantu para karyawan melakukan tugas-tugas mereka secara lebih efisien dan efektif. Bentuk perubahan organisasi yang lebih mendalam yang langsung mengikuti otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Otomatisasi seringkali mengungkapkan adanya penyempitan baru dalam produksi dan membuat rangkaian prosedur dan struktur yang sudah ada menjadi sangat menyulitkan. Rasionalisasi prosedur adalah pemangkasan prosedur-prosedur operasional standar. Bentuk perubahan organisasional yang lebih kuat adalah rekayasa ulang proses bisnis atau business process reengineering, yang melalui proses-proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Ini lebih ambisius daripada rasionalisasi prosedur dan membutuhkan pandangan baru tentang bagaimana proses-proses harus diorganisasikan. Sistem informasi yang baru pada akhirnya dapat mempengaruhi rancangan seluruh perusahaan dengan mengubah cara perusahaan melaksanakan bisnisnya atau bahkan sifat alamiah dari bisnisnya. Perubahan bisnis yang lebih radikal ini disebut pergeseran paradigma atau paradigma shift. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran ulang sifat dari bisnis, mendefinisikan model bisnis baru dan sering mengubah sifat perusahaan pada saat ini. Pergeseran paradigma dan rekayasa ulang seringkali mengalami kegagalan karena perubahan organisasional yang luas sangat susah dikendalikan. Namun, perusahaan-perusahaan tetap ingin melakukan perubahan radikal karena imbalannya sangat besar. Misalnya, perusahaan memperoleh peningkatan ROI atau produktivitas yang sangat besar dan berkali-kali lipat. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.